yang sekarang sedang tune in di Radio Idola 92,6 FM, juga melalui Zoominar ini, kita sudah siap-siap akan mendengarkan materi dari masing-masing narasumber kita terkait topik yang kita bahas. Ini menarik sekali topik ini dan mungkin sedang ditunggu juga oleh banyak orang yang lagi kebingungan sekarang di tengah krisis. Kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka apakah itu akan menghalangi kita juga untuk berinvestasi di properti? Tentu tidak kan, maka kita ingin tahu lebih jauh dari pakarnya ya. Pakar yang akan menyampaikan. Pembicara pertama kita ke Pak Ali dulu nih. Sebagai profesional di bidang properti udah konsisten banget di sana, pasti juga bisa memberikan pencerahan pada kita. Bagaimana sih sebetulnya Pak Ali situasi perkembangan terkini properti kita di masa COVID-19 ini, yang kita bisa sebut ini mungkin banyak orang yang nyebutnya ini lagi krisis nih saat ini Pak Ali. Silakan Pak Ali. Oke, makasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Makasih kita udah bisa berkumpul di sini ya. Sehat-sehat semua nih ya, Bu ya. Saya mau menyapa dulu nih, ini teman seperti saya nih Pak Robi nih. Sekarang udah jadi CEO Cordova. Kita sama-sama dulu perjuangan. Iya. Ada Pak Arif. Iya Pak Arif, makasih Pak. Dan Cordova juga. Oke, ini sebelum saya ke materi saya, memang saat ini kan kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 ya. Sebetulnya kan krisis ini sangat jauh sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan krisis ekonomi. Tapi jangan salah, jangan sampai nanti krisis kesehatan ini bisa berubah juga menjadi krisis ekonomi. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Karena kalau kita lihat data dari kami itu di Q2 2020, ini kan properti itu sebenarnya udah tahu juga nih cuti ini. Ya, melambat 2013 melambat nggak naik-naik sampai di akhir 2019 ini ada kenaikan Bu Nadia. Tapi masalahnya di awal tahun kehantam lagi pandemi COVID-19. Memang di Q1 2020 penjualan properti itu jatuh sampai 50,1%. Mungkin ya itu cukup dalam dan itu mungkin puncaknya juga di Q2. Jadi semua agak mengkhawatirkan, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Semua pasti ada peluang, ya. Artinya ternyata dalam kondisi pandemi ini banyak industri-industri yang membukukan keuntungan lebih tinggi malah. Ya, sebut saja misalkan industri farmasi, ya, industri personal healthcare yang alat kesehatan, obat-obatan gitu kan. Iya. Jasa kurir, pengiriman barang juga ya. Betul. Yang jatuh ya, kemudian travel, tourism, hotel segala pun jatuh. Construction pun agak melambat. Nah, memang kondisi itu di awal tahun kita dihadapkan pada emosi denial. Denial itu penyangkalan. Itu betul nggak sih gitu kan ya? Dulu kita masih bertanya-tanya, ini betul nggak sih ada pandemi sehebat ini? Masih nggak percaya ya, gitu ya? Semua seperti itu ya. Kemudian sekarang udah masuki ketakutan, udah panik. Mungkin sekarang semua pihak melihat bisa seperti ini aja gitu. Karena kita perlu melanjutkan hidup juga, perlu melanjutkan kerjaan kita juga, bisnis kita juga, gitu kan. Nah, ini yang memang kita mau memberikan optimisme tanpa kita juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan lah, gitu ya. Kalau kita tetap waspada, optimis tapi betul, waspada tetap. Kalau kita lihat sebetulnya banyak pihak yang memprediksi di Q2 itu puncaknya. Tapi menurut saya memang terlalu naif kita kalau bisa memprediksi secara tepat pandemi seperti ini. Ya, karena ini belum pernah terjadi di dunia dan jangan terjadi lagi ya, mudah-mudahan. Dan ini tidak ada historical data. Kalau kita bicara statistik ekonomi itu bisa diprediksi. Ya kan? Tapi alam, ini kesehatan, alam mana bisa prediksi, gitu kan?
Ini Benar. terlalu berlebihan. Jadi tapi oke lah. Itu ada beberapa pihak yang melihat ini di akhir 2020 akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Karena Amin. kalau kita dulu kalau kita bandingkan krisis 98 mungkin belum ya. Tapi tadi saya bilang kemungkinan bisa. Kalau dampaknya pandemi ini sampai PHK segala macam mungkin akan ke sana. Tapi mudah-mudahan enggak. Yang alternatif kedua mungkin yang bisa terjadi recovery dalam waktu cepat di akhir 2020 ya. Koneksinya agak terputus nih. Ini. Pak Ali terputus ya. Oh, sorry terputus ya? Ya, terputus Pak Ali. Iya tadi terputus. Oke. Biasanya Lanjut Pak Ali, udah masuk. Karena banyak peserta kali. Lu banyak peserta. Mungkin pelan-pelan. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya kita harapkan ke depan itu akan terjadi perbaikan ekonomi, perbaikan recovery lah ya di akhir tahun. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, saya mau share sedikit. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Jelas ya? Jelas. Agak tersendat lagi. Di tengah krisis ini luar biasa nih judulnya nih. Iya. Yang menariknya itu kan betul properti harus eksis atau enggak gitu kan? Oke, kita lihat. Saya sedikit mau bahas mengenai kapan kita saving, kapan kita surviving, dan kapan kita investing. Ya, ini memang ada pemahaman yang macam-macam, tapi memang kalau saya lihat ada juga pemahaman saving yang salah. Jadi biasa gini, saving itu malah dilakukan sebetulnya ketika ekonomi lagi bagus, gitu ya. Jadi ketika bagus kita saving, ketika krisis itu bukan saving. Betul ya? Nah, yang terjadi sebetulnya saat ini banyak saving. Ini bukan saving saat ini. Saat ini lebih ke surviving. Surviving kita lihat dulu mungkin sampai akhir tahun cash flow kita ini cukup nggak? Kalau pengusaha cukup nggak buat bayar gaji, THR, omset pasti menurun, gitu kan? Wira swasta juga penghasilannya menurun. Artinya ini kita surviving. Nah, bagaimana ini kapan dong kalau gitu investing? Kan pertanyaan kayak gitu ya, Mbak Nadia ya. Ini kalau kayak gini saving, surviving, investingnya kapan gitu? Investing itu sebetulnya bisa dilakukan ketika ekonomi lagi bagus, tapi ketika ekonomi tidak terlalu bagus, pastikan dulu surviving. Cash flow-nya dijaga dulu, ketika cash flow dijaga, baru Bapak dan Ibu masuk ke investasi. Sampai uang banyak, cash flow-nya keteteran, masih investasi juga, itu akan bahaya. Jadi ini saya beberapa kali di masa-masa pandemi ini saya selalu bilang ke investor, tolong cash flow dijaga dulu, ya. Tidak semata-mata kita cash is the key. Betul. Yang diri orang kaya yang punya uang memang jadi kemanapun dia investasi kan bisa aja kan. Tapi dari golongan menengah bawah sampai atas juga pasti cash flow terganggu saat ini. Nah, cash flow, selling cash, makanya saya bilang cash is the king, cash flow is the queen. Ini king sama queen suami istri mesti saat ini jangan berantem gitu kan, sama-sama ya kan. Nah, soalnya kalau kita lihat kan nanti cash flow keganggu kan, pasti keganggu lah. Jadi kemudian ini properti ini saat ini menarik nggak sih kan gitu ya. Tuh ya. Kalau keluarga kita bahagia, kita sehat, kita akan lebih produktif, kita lebih bahagia, gitulah kalau lebih. Nah,
Jadi kalau kita bilang ujung-ujungnya sebetulnya kalau Bapak dan Ibunya deposito, punya emas, punya saham, punya reksadana, apakah itu bisa melindungi Bapak dan Ibu ketika pandemi? Belum tentu juga. Kalau kita bicara secara fisik, properti itu fisik. Ada rumah, ada apartemen, kita bisa berlindung di dalamnya, keluarga kita bisa berlindung di dalamnya, dan itu tidak ada di instrumen investasi lain. Betul ya? Ya. Jadi memang properti ini luar biasa, karakteristiknya unik, nggak akan ada di saham dan lain. Tapi oke, kita akan bahas satu-satu, sharing diskusi di sini mengenai macam-macam investasi dalam kondisi saat ini. Pertama, deposito. Deposito kita tahu banyak sekarang makin rendah, 5-7% ini Pak Robi udah banyak depositonya pas ini kan. Tapi itu kan terus ya, saat ini suku bunga menurun, lebih tinggi dari inflasi, tapi dengan pajak-pajak mungkin hampir sama gitu ya. Itu buat mengcover kekayaan kita, oke. Secara fondasi, iya. Kemudian ada yang lebih aman lagi. Yang lebih aman itu misalkan emas. Emas itu rata-rata per tahun itu 10-12%. Di awal tahun memang emas naik sampai 30%, tapi udah terlalu tinggi dan itu bertendensi akan turun lagi. Ya, tapi secara rata-rata itu 10-12%, lebih tinggi dari deposito. Ada yang bilang, Pak, saya punya reksadana. Oke, Bapak reksadana, ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Ya, kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap, itu tahun lalu 8,37%, paling tinggi. Berarti di sekitar 7-8% reksadana. Kalau kita SBN, surat utang negara itu 8% yieldnya. Bapak dapat keuntungan 8% selama dalam setiap tahun selama 10 tahun. Ya. Nah, itu selain properti. Yang membedakan kemudian dengan properti apa nih? Di properti itu, kalau Bapak tadi bilang deposito Bapak dapat bunga. Tapi pokoknya Bapak deposito 1 miliar, Bapak dapat bunga 5% dari 1 miliar. Tapi 1 miliarnya itu nggak naik-naik. Ya, 1 miliarnya nggak naik-naik, yang Bapak dapat bunga. Bapak dan Ibu. Nah, kalau properti, kita beli properti 1 miliar, yang naik itu 1 miliarnya naik properti. Nah, kalau gitu properti nggak dapat bunga dong. Kalau disewakan, properti dapat lagi yield. Gitu kan? Jadi properti ada dua. Kenaikan dari propertinya itu, kenaikan dari apartemennya itu, sekaligus kalau disewakan, Bapak tambah lagi yield. Kalau properti itu naik bisa sampai 15%, minimum 15%. Dapat rental yield apartemen 6%, berarti berapa tuh? 21% yield apartemen. Penghasilan dari apartemen itu lebih tinggi. Ya. Pak, saya ada yang main saham, katanya. Saham lagi tinggi. Oke, kita lihat. Dalam masa pandemi ini, di awal tahun, indeks harga saham gabungan kita itu 6.000 sekian. Sampai saat ini, itu sudah jatuh 22%. Saham-saham properti rontok semua. Ada yang per lembar sahamnya 50 perak. Ya, kalau mau beli silakan sekarang kan. Tapi jangka panjang. Ya, jangka panjang. Enggak tiba-tiba akhir tahun dijual juga belum tentu naik juga. Ya, karena banyak analis juga menunjukkan, menjelaskan, memprediksi sampai akhir tahun mungkin saham itu saat ini, tahun ini hanya naik 12%. Ya, itu kecil. Kalau saya nggak bilang saham itu jelek, kalau untuk jangka semua kan masalah portofolio. Mau saham ada, deposito ada, silakan properti ada. Tapi semua mestinya semua instrumen itu harusnya ada supaya saling melengkapi. Ya, emas itu dia akan naik ketika ekonomi lagi nggak bagus malah sebetulnya. Saham itu akan terdiskon ketika ekonomi jelek. Nah, properti di mana? Ini bisa di tengah-tengah properti itu. Ya aman-aman aja kok. Ya. Dari data kami itu dari 2009 ketika kenaikannya gila-gilaan sampai 2012 properti, itu kenaikannya bisa sampai 33% per tahun. Bahkan di beberapa titik bisa 2 kali lipat. Saya rasakan itu. 2 kali lipat, 3 kali lipat pun waktu itu gila-gilaan itu bisa. Nah, kemudian terjadi perlambatan sampai tahun 2019, meskipun terjadi perlambatan setelah 2013, pasar properti masih tumbuh 22,4%. Ya. Sekarang gimana? Sekarang katanya melambat. Oke, melambat. Kalau Bapak dan Ibu cari properti dalam kondisi melambat, ya nggak apa-apa gitu. Beda ya sama saham kan? Ketika melambat, Bapak hold aja Bapak dan Ibu. Nggak usah takut, properti akan naik lagi. Ya.
pada saatnya properti akan naik deh. Pas saya terkoreksi 20-30% nih. Ada bahkan di Jakarta itu di kawasan elit dia 2 tahun nggak laku-laku malah. Saya tanya, Pak, Bapak beli kenapa? Beli kok nggak laku-laku? Dijual lagi diskon 20% nggak ada yang beli. Ternyata banyak investor 2009 dan 2012 dia beli properti ketika harganya udah over value. Jadi gini, misalkan waktu saya beli rumah itu 2,7 miliar ya. Kemudian 2 tahun kemudian di lokasi yang sama, blok yang sama, nggak beda jauh, tipe yang sama, pengembang menjual harganya 3,7 miliar. Wah, saya bilang kalau saya jual waktu itu berarti dari 2,5 saya bisa jual 3,7 kan gitu ya. Itu harga dari pengembang. Nah, ternyata kalau kita lihat kalau saya jual pada saat itu nggak bisa 3,7 loh. Yang terjadi banyak investor juga yang masih ambil di harga 3,7 sedangkan saya yang udah beli saya mau dijual di 3,7 nggak bisa yang lucu ya. Nah, sekarang yang salah siapa? Ketika dia beli 3,7 miliar, tahun depan dia jual lagi, dia kan nggak bisa karena 3,5 ya, dia karena beli udah terlalu tinggi. Jadi ini masalah timing. Ya. Masa timing ya seperti itulah properti kan. Tapi ini properti itu kapanpun Pak Robi juga lebih tahu lah. Kapanpun itu kita beli properti mau di hold mau di itu pasti untung kok. Ya. Saya ada cerita dikit. Ini kalau sinyalnya agak itu koreksi di apa di info ya Bu ya. Oke. Jadi masih jelas ya, aman ya? Masih aman. Oh, langsung. Pak Ali, mungkin kita kan 1,5 jam. Nanti Pak Ali kira-kira 10 menit lagi, oke? Oh, siap. Iya, oke. 10 menit. Nanti soalnya ada sesi tanya jawab juga di akhir. Oh iya. Oke, Pak Ali ya. Tambah lama nggak apa-apa kok. Tambah seru. Oke. Biar nanti ada tanya jawab buat sama Pak Ali, banyak yang nanya. Oke. Oke, jadi kalau kita kembali sebetulnya properti itu tadi ya ada apa capital gain, solid asset, long term investment, dan jangan salah properti itu bisa menjadi kebanggaan, prestis, ya. Ujung-ujungnya itu properti itu menjadi kebanggaan kita yang memiliki, ya. Kalau kita bicara tadi, nah ini tadi nih, kita kapan menghold, kapan menjual, sebenarnya nggak masalah. Itu masalah timing kok kita lihat. Ketika kita salah pun beli itu nggak masalah, kita hold aja, ya, karena itu solid, ya solid. Nah, ada beberapa hal yang sebetulnya saya do's and don't-nya ini untuk investor atau end user ya. Kalau membeli properti itu tetapkan motif pembeliannya mau apa? Mau dihuni sebagai end user atau mau sebagai investor? Mau investor sekaligus end user pun nggak masalah. Dia beli properti, dia tinggali, dia huni. Ketika dia berpikir investasi naik terus ya dia beruntung sebagai end user juga sekaligus sebagai investor. Kemudian cari perbandingan. Ya, cari perbandingan sebanyak-banyaknya apakah properti yang mau dibeli itu harganya kemahalan atau enggak, ya. Kalau kemahalan belum tentu kalau tinggi harganya belum tentu kemahalan juga. Mungkin dengan kualitas yang bagus, lingkungan yang bagus, pasar sewanya pun yang bagus ya. Kayak ada apartemen itu dipastikan pasar sewanya ada nggak dicek, ya, betul nggak ada pasarnya di sana gitu kan. Buat skala prioritas, buat portofolio investasi seperti apa. Komposisi properti itu mau seperti apa. Kalau udah punya rumah, mungkin nggak kita punya apartemen buat passive income. Ya, semua itu mengenai portofolio investasi. Dan selalu berpikir jangka panjang dengan cash flow saat ini yang diperhatikan. Cash is the king, cash flow is the queen. Kembali ke sana. Nah, jangan melakukan investasi ketika ini latah gitu ya, teman saya ikut gitu kan, ini kata teman saya beli tergesa-gesa, dia nggak tahu pokoknya harga murah, katanya harga murah, tiba-tiba beli katanya mahal gitu kan. Dan selain tadi cash flow, ini holding powernya mesti kuat. Kalau holding powernya nggak kuat, nanti cash flow-nya juga keganggu, itu jangan beli properti, itu pasti akan pusing, malah tambah stres gitu ya. Dan jangan berpikir jangka pendek, tadi bilang oh nih tahun ini saya beli, tahun depan kemudian ini nggak naik-naik, jatuh. Jangan cepat-cepat dulu dijual. Kalau Bapak yakin proyeknya bagus, pasar sewanya bagus, jangan tergesa-gesa untuk dijual. Ya, karena yang untung nanti yang beli. Harganya lagi bagus ya. Sama saat kayak gini kondisi lagi melambat,
pengembang pun tadi saya lihat tuh ada beberapa promo yang dari Cordova juga, itu menarik dan mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Penawaran menarik ini tidak akan terjadi lagi dan ini pengembang sedang melihat juga cash flow konsumen seperti apa. Jangan sampai konsumen yang beli itu dia juga keteteran lah cash flow-nya. Ini Pak Robi sama Pak Arief nih ya. Itu luar biasa. Programnya itu bisa membuat cash flow konsumen pun ngerasanya sehat, Pak. Ya. Jadi harus memperhatikan konsumen juga ya, pengembang. Iya, pasti ini. Pasti ini muter otak semua nih kan pengembang kan. Ini sebetulnya gini ya, kalau kita lihat ini pasarnya saat ini kan bukan krisis ekonomi. Artinya pasar daya belinya itu ada. Bukan nggak ada. Di menengah atas tuh ada, cuman dia jadi terus menahan. Ya, gini deh, dana simpanan kalau kita ngomong data deh. Data Bank Indonesia, dana pihak ketiga di Bank Indonesia itu per akhir 2019 itu 5.999 triliun. Bayangkan tuh. Ya, beda sama krisis dulu 98. Ini uang ini sebenarnya ada. Daya beli itu ada, cuman mau beli atau enggak. Dia akan melihat properti-properti yang segmennya bagus, kualitasnya bagus, pasar sewanya bagus, komitmen pengembangnya bagus, ya. Nah, sekarang kita bicara ada new normal. Apa itu new normal? New normal itu sebenarnya kita nggak tahu apa sih. Ya. So, what you think, kita nggak tahu kok new normal seperti apa. Tapi ada yang betul-betul drastis terjadi, itu disruption teknologi yang kaum tua yang tadinya memang nggak gaptek segala macam, ini dipaksa semua nih. Dipaksa semua masuk ke digital, online, dan pasarnya gemuk di sana. Influencer pun mungkin dengan social distancing, physical distancing, dia nggak akan langsung ke marketing gallery. Ya. Informasi ini akan semua dilakukan secara digital. Ya. Dan satu lagi yang saat ini preferensi konsumen melihat, dia melihat produk-produk properti yang bisa dijamin, dalam arti jamin itu pasar sewanya ada, dan pengembangnya itu menerapkan standar-standar protokol kesehatan. Itu akan dilihat sama konsumen. Pengembang-pengembang mana aja yang menerapkan itu, yang membuat dia nyaman. Ya, ini beda. Kalau dulu kita bicara keamanan dari maling lah, rampok, pencurian, sekarang nggak ke sana. Iya itu. Nah, sekarang itu lebih ke keamanan dalam arti keamanan kesehatan. Yes. Dia merasa nyaman ketika di sana, lingkungannya disinfektan semua, pakai hand sanitizer, pakai masker, semua lingkungannya juga cara berkala gitu kan, dibersihkan, diamankan. Itu yang membuat konsumen itu merasa nyaman gitu ya. Yes. Jadi dari semua investasi properti, saya ada deposito, reksadana, saham juga, ujung-ujungnya saya pilih lagi properti dalam kondisi saat ini sekalipun. Ya. Jadi kondisi properti itu kan sebenarnya gini. Ini ada yang bilang, ini bukan saya yang bilang sebenarnya, saya mengutip ini. Jadi jangan menunggu beli properti, tapi beli properti dan tunggu. Ya, don't wait to buy real estate and wait. Ini yang salah satu kita mesti tahu, kita mesti pahami. Kalau sebetulnya properti itu salah satu, bukan satu-satunya instrumen yang solid. Oke. Ya gitu, Bu Nadia ya. Oke. Ya. Menarik nih, ntar kita ngobrol ya, paling nggak semua peserta ini sekarang dan juga pendengar Radio Idola yang saat ini bersama kita sudah mengerti background-nya dan tahu gitu ya, dapat perspektif lah dari Pak Ali. Nah sekarang kita akan dengar dari Pak Robi nih. Pak Robi kan CEO-nya Cordova Department. Kita lihat gimana Cordova sendiri, bagaimana tuh Cordova memandang kondisi properti di saat ini, strateginya juga gimana. Nanti di akhir kita ke Mbak Evi tentang bagaimana promosi dengan digital ya. Silakan Pak Robi dulu Pak. Dari penjelasan Pak Ali tadi kan kita sudah tahu sekarang bahwa perhatian dari pengembang nih harus lebih berbeda lagi, harus antisipasi juga, harus aware juga terhadap situasi pandemi COVID-19 saat ini. Gitu. Silakan Pak Robi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada peserta webinar hari ini yang alhamdulillah bergabung. Salam kangen nih sama Pak Ali nih, udah berapa puluh tahun ya. Terakhir ketemu tuh kayaknya 95-96 Pak kita. Iya, 95-96 ya. Lama sekali nih. Dulu kami pernah di satu konsultan yang sama. Alhamdulillah, dan beliau lebih famous lah. Ada yang ternyata ada yang terkenal, ada yang tercemar kayaknya Mbak. Bedanya ternyata. Sama belajar kita nih Mas Robi.
Ya baik, pertama memang seperti yang dikatakan Pak Ali bahwa kami apapun siapapun bahwa kita harus merespon terjadinya perubahan walaupun perubahan yang sifatnya given gitu ya, yang dipaksa oleh satu kondisi ya tadi virus COVID-19 bahwa semua harus merespon terhadap perubahan itu. Maka tentu pasti kami meyakini kami bukan satu-satunya developer yang merespon itu, tapi hari ini mungkin kami berbagi pengalaman saja bagaimana merespon dan mendapatkan manfaat ketika kita secara cepat merespon kondisi pasar yang terdampak oleh COVID-19 ini. Sebelum saya share bahwa secara yang tadi disampaikan Pak Ali bahwa itu menjadi apa ya nih kondisi pasti semua akan melihat kondisi ekonomi secara umum ya, walaupun tadi sudah disampaikan harusnya dianggap perkiraan kita semua tuh 2019 itu properti sudah mulai mengarah kepada honeymoon harusnya ya, tapi ternyata memang tidak sampai. Kita berharap kemarin itu gonjang-ganjing pilpres itu setelah selesai berharap ada perubahan, tapi ternyata kondisi ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri berpengaruh kepada kondisi ekonomi kita. Dan secara khusus ya saya akan share secara khusus ini yang kita lakukan di Cordova. Cordova dan belajarnya ya sama Pak juga sebenarnya. Ini adalah gambaran daripada ya bagaimana kita eksis di masa krisis gitu ya. Tentu pertama ini kita memahami kondisi ini bahwa terjadinya dampak yang luar biasa mulai dari terbatasnya mobilitas ya, social distancing, kemudian beberapa hal ya physical distancing dan sebagainya yang membuat kita sangat terbatas bergerak gitu ya. Yang juga terjadi adalah social distrust ya, social distrust ini antara ketemu orang saja penuh curiga apakah dia terjangkit atau carrier dan sebagainya. Iya. Ternyata berdampak secara ekonomi, termasuk distrust terhadap produk ya, yang tadi disampaikan Pak Ali, pengembang harus respon terhadap distrust pasar terhadap ini apartemennya bersih nggak, ramah kebersihan nggak, kesehatan nggak dan sebagainya. Ini terjadi. Kemudian revenue bisnis pasti turun, semua kita sangat terasa dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Kemudian tentu tadi kesadaran terhadap kesehatan, keamanan, kebersihan ini meningkat ya, dan walaupun kadang-kadang agak lebay tapi apapun kondisinya harus kita respon kondisi itu. Selain itu tentu karena kita sama-sama ada di dalam rumah maka berdampak kepada digital screen time-nya, dia akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan gitu ya. Kemudian tadi itu karena revenue turun maka tentu proyek banyak yang tertunda ya, terhenti dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi dan kita lihat sama-sama. Kemudian ini gambaran saja ya, mungkin ini Pak Ali, data-data Pak Ali yang lebih paham ini bahwa terjadi penurunan baik di dunia maupun tentu di Indonesia. Ini adalah gambaran penurunan pertumbuhan ekonomi di dunia baik IMF, dari JP Morgan dan dari Economist Intelligence Unit ya. Ini saya cepat saja. Nah, ini juga memberikan gambaran terhadap pertumbuhan PDB kita ya, yang dampaknya bahwa akan terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap kondisi saat ini. Kemudian ini adalah dampak secara umum kita sudah lihat ya, bahwa terjadi sebagian besar tidak mampu membayar PHK, bahkan ketika banyak PHK sebagian besar gaji juga dipotong, ditunda ya, sampai bahkan ini Juli bahkan Jawa Barat Gubernur Jawa telah menyampaikan dana dia untuk sumbangan kepada masyarakat ya hanya sampai Juli. Begitu juga kita sebagai orang-orang swasta gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum baik di sektor restoran, tekstil, transportasi darat dan semuanya, terutama juga perhotelan sangat berdampak sekali. Ya, kemudian ini adalah agak-agak Pak Robi agak dari sana nih Pak Robi sambungannya nggak bagus.
Oke. Ya, udah oke. Masih dengar? Lanjut, udah bagus. Oke. Jadi terjadinya ya occupancy rate hotel yang turun sampai 10% ya. Bahkan menurut PHRI ada 2.000 hotel yang telah melaporkan tutup ya. Dan banyak lagi, ya ini mungkin nggak perlu saya bacakan satu persatu, tapi ini dampaknya memang sangat luar biasa ya, sangat signifikan. Ya, walaupun tetap penurunan tadi disampaikan oleh Pak Ali, DPK dana pihak ketiga tadi kita masih cukup tinggi sampai 5.900 triliun ya. Tapi semua mereka menunda dengan kondisi ini gitu ya. Tentu kita sama-sama tahu dari 5.900 triliun itu memang sebagian besarnya adalah dan lebih dari 60% dana yang di atas 2 miliar. Ini juga merupakan gambaran segmen pasar dari properti dengan nilai tertentu. Yang paling berdampak adalah memang menengah ke bawah ya, apalagi FLPP. Baik. Nah, ini adalah yang lebih jelas lagi bahwa untuk properti, dia proyek yang dia belum mulai konstruksi, pasti dia akan menunda pembangunan. Dan kita sudah banyak ngobrol ke teman-teman pengembang yang akhirnya dia menunda pembangunan, menunggu kondisi wait and see terhadap kondisi dampak daripada COVID ini. Juga ada beberapa developer yang dia menunda. Saya punya teman di Jakarta tuh apartemen, saya tanya progres sudah berapa? Sebenarnya sudah 90%. Sekarang mandek berhenti. Sayang sekali sebenarnya sudah hampir 90% dia berhenti ya. Nah, kenapa? Karena dia juga melihat kemampuan bayar si konsumennya juga berhenti, sehingga kadang-kadang ada developer yang mempersilahkan mereka menunda pembayaran cicilan yang sudah beli ya, dia cuti pembayaran. Tapi sebenarnya karena developer juga dia cuti pembangunannya juga gitu ya, sehingga itu wajar agar tidak terjadi tuntutan dari para pembeli. Jadi mereka ada yang menghentikan pembangunannya. Nah, kendala pada konsumen properti yang ini yang terus kita pertajam. Pertama untuk mereka yang sudah bayar DP, mereka ragu untuk melakukan akad KPA. Jadi kita sekarang kan sudah cerdas pembeli. Dia bilang saya sudah lunas DP, tapi kalau saya akad KPA, dia khawatir bangunannya tetap nggak selesai gitu, ya kan? Nah, kalau dia end user, dia bilang, oh saya sudah mencicil properti yang saya sudah akad kredit ke bank, tapi belum jelas kapan saya bisa menempati. Untuk investor, ya, baik yang dia KPA maupun karena investor Indonesia juga ada sebagian yang KPA, walaupun di tempat kami sebagian besar pembelinya adalah hard cash dan soft cash ya. Tapi mereka juga berpikir kalau mereka akad dengan akad kredit di bank atau dia lunasi, maka kapan dia bisa mendapatkan kepastian recurring, kapan dia bisa memastikan dapat yield tadi selain dari capital gain yang tadi disampaikan oleh Pak Ali. Jadi nggak ada kepastian. Boro-boro mendapatkan yield, capital gain saja dari harga awal aja, dia sudah ragu apakah ini nanti benar-benar akan jadi gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kemudian khusus kepada Cordova ya. Saya akan sekarang masuk ke Cordova-nya. Cordova tentu sama-sama kita tahu lokasi ini menjadi sangat utama ya. Lokasi kita di pintu tol, masuk ke pintu tol Tembalang dekat Undip ya. Nah, ini adalah gambaran dari progres operasional Cordova Edupartemen. Kita alhamdulillah bersyukur nih Pak Ali di momen terjadinya itu pas kita sudah serah terima unit gitu. Ini yang kita diuntungkan nih. Kita groundbreaking Mei 2018. Di saat teman-teman di sana apartemen lain groundbreaking dengan hanya groundbreaking tapi nggak melanjutkan pembangunan ya. Jadi waktu itu bahkan kita bikin promosi itu Pak Ali dan teman-teman peserta webinar, mereka bisa menukarkan booking fee di tempat lain yang belum groundbreaking ke tempat kami. Karena kami beri judul The Real Groundbreaking, karena prinsip kami no point to stop terhadap pembangunan. Dan alhamdulillah sesuai dengan value yang kita canangkan, sejak 12 Mei kami nggak pernah berhenti pembangunannya sampai topping off di 29 Mei 2019, 1 tahun kita bisa topping off, dan 28 Desember 2019 kita serah terima perdana. Dan ini sesuai dengan janji kita. Banyak teman-teman developer bilang terlalu berani mulai dari kita menjanjikan
groundbreaking terlalu cepat, serah terima terlalu cepat. Tapi alhamdulillah kita jaga betul dan kita terjadi serah terima perdana di Desember 2019. Bahkan total serah terima kita itu ya ini kaitannya yang sudah memenuhi syarat serah terima ya, dan ada juga yang sudah kita undang tapi belum sempat datang ya. Tapi total yang sudah serah terima kita ada 73 unit, dan luar biasanya banyak mereka yang sudah mendapatkan yield terhadap sewa karena okupansi sewa kita ini terhadap stok yang sudah siap untuk disewakan itu okupansinya sampai 100%. Jadi banyak para pembeli yang sudah bisa menikmati itu. Baik, sehingga positioning Robi, waktunya tinggal sedikit lagi nih. Oke, kalau gitu saya agak percepat saja. Yang ini saya skip ya. Ini strategi. Tentu kita juga tadi. Tapi ini boleh bagus tuh strategi marketing pada saat COVID-19 boleh. Oke. Nah kita bicara produk, tentu produk. Singkat. Ya, produknya kita sudah serah terima dan fasilitas dan pengelolaan kita juga menyesuaikan dengan kondisi COVID tadi ya. Placementnya kita sudah menggunakan digital marketing, medsos, ya cara pembayaran kita secara promo juga kita cara pembayaran kita yang mudah. Kita bikin zoomable, space design ya. Juga ini gambar aslinya di lapangan ya. Yang kita foto ini sudah bukan desain tapi gambar aslinya di lapangan. Placement kita juga di website. Ini juga terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap viewer kita ya, karena kita juga pakai influencer, kita sangat sadar terhadap medsos. Ini juga kita tentu bekerjasama dengan Radio Idola ya. Kemudian ini placement listing, dan ini yang paling utama ini adalah contoh promo kita. Waktu itu dolar naik kita bisa bayar pakai dolar, emas naik kita bayar pakai emas, kemampuan bayar yang rendah kita kasih 36 bulan, bahkan balloon payment, jadi dia hanya bayar kecil di akhirnya besar. Dan ini adalah strategi yang paling besar yang baru saja kita launching. Mereka bisa menukarkan DP pembelian apartemen di tempat lain karena kondisi yang digambarkan Pak Ali tadi, terjadi khawatiran serah terima, mereka mau segera terima unitnya karena mau dipakai, mereka mau segera dapat recurring income, dapat yield terhadap investasinya, mereka belum jelas. Maka kami beri kesempatan mereka yang sudah pernah bayar DP di tempat lain, silakan datang ke kami. Kami anggap itu sebagai DP di tempat kami. Bisa langsung akad. Kalau yang ingin segera dapat recurring income bisa segera dilunasi ya, dan mereka segera dapat pendapatan sewa. Begitu Mbak Nadia. Luar biasa, tepuk tangan dong. Itu yang satu-satunya istimewa banget nih yang promo terbaru itu. Biasa itu. Baik, ya, Pak Robi, terima kasih. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Pak Ali ya tentang upaya dan kerja strategi taktik yang dilakukan oleh Cordova Department, penjelasannya Pak Robi. Tapi saya mau kasih ke peserta dulu nih pengumuman lagi ya. Jadi kalau Anda sudah mendengarkan baik melalui Radio Idola di 92,6 FM maupun ikutan jadi peserta di Zoom ini, kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan Pak Ali tadi di awal ya, Pak Ali ini adalah CEO Indonesia Property Watch, sudah menggambarkan bagaimana situasi investasi properti saat ini, bagaimana tadi di awal. Kemudian Pak Robi tadi sebagai CEO-nya Cordova Department sudah menceritakan juga kepada kita apa yang dilakukan, upaya apa yang dilakukan di Cordova dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, jika Anda ada pertanyaan di dua narasumber ini, Anda bisa menanyakannya melalui Zoom ini, nanti saya akan beri kesempatan. Juga Anda yang mendengarkan Radio Idola di 92,6 FM, Anda bisa menanyakan melalui WhatsApp Idola ya di 0811 279260. Akan ada hadiah 10 voucher menginap di Cordova. Tadi itu udah bukan gambar asli tadi Pak Robi bilang ya, Anda bisa merasakan kenyamanannya di sana. Anda bisa dapat voucher menginap di Cordova untuk 10 penanya terbaik ya. Terbaik menurut para narasumber. Nah, Oke, tadi gambarnya udah jelas. Kemudian ada juga 3 voucher Ace Hardware senilai masing-masing Rp300.000 untuk 3 penanya peserta Zoominar. Ini dipilih juga oleh narasumber. Itu ya guys, semua yang ikutan Zoominar ini, Bapak Ibu semuanya, Mbak dan Mas. Nah, sekarang kita saatnya akan mendengarkan paparannya
Mbak Evi nih. Halo Mbak Evi. Halo, selamat siang semua, Mbak Nadia. Hai, selamat siang. Di era masa transisi ini lagi menuju new normal. Tadi aja Pak Ali sudah menjelaskan bagaimana new normal itu akan berubah gitu kita perilaku gaya hidup kita ya lebih banyak ke digital. Dan Pak Robi juga tadi Cordova bilang banyak banget dia pakai juga channel digital selain strategi yang lain. Nah, sebagai aktivis digital mungkin bisa gimana pendekatan yang bisa kita lakukan untuk promosi di digital ini untuk properti. Silakan Mbak Evi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Senang banget saya ketemu Pak Ali. Ini favorit saya sering nonton YouTube beliau, Pak Robi juga, Cordova, saya sering lewat, dan dream come true kemarin saya masuk ke dalam, wah, amazing. Gimana? Keren banget. Sementara di Tembalang, di lokasi yang bersamaan, banyak yang nggak jadi-jadi ya Pak. Saya lihat Cordova, aduh nyenengin banget. Iya, Mbak, saya anak Instagram, anak kreatif. Nah, banyak cerita di era pandemi ini dari teman-teman pengusaha, teman-teman yang biasa bekerja sama dengan saya, banyak kendala penjualan karena memang seperti disampaikan bapak-bapak tadi, semua sedang wait and see ya Pak. Nah, uniknya di dunia yang saya geluti itu nggak ada perubahan loh Pak. Saya tetap terima kerjaan, saya tetap terima endorse, terima buzzer. Artinya kami ternyata tetap dibutuhkan dan dicari sama beliau-beliau ini, para pelaku bisnis. Begitu Mbak, kenapa bisa seperti itu? Influencer bisa tetap dicari, mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya Mbak, ini versi saya, mungkin nggak terlalu menggurui, seperti bapak-bapak ini udah jago lah ya, ini apa pengalaman saya bisa share sedikit, bisa di-share Mbak, yang dari saya tadi. Oh ya, yang unik lagi dari dunia artis yang kita lihat, seperti artis-artis papan atas juga di era pandemi ini mendadak pada lari pada ke sosmed Mbak, jadi influencer Mbak. Artinya menurut saya ini unik. Ternyata influencer sangat dibutuhkan, seperti Raffi Ahmad, seperti kita tahu juga ambil ladang kita Mbak. Iya, begitu. Jadi kenapa kok influencer ini tetap dicari, tetap dibutuhkan? Mungkin saya bisa share sedikit Mbak Nat, yang tadi saya share. Bisa langsung aja. Monggo. Sudah ada? Nih operatornya di Cordova nih operatornya. Operatornya di Cordova. Oke. Materinya. Nah, jadi materinya Mbak Evi. Ya, kami influencer merasakan di era COVID ini nggak mati, Mbak, Pak. Jadi kami tetap hidup, alhamdulillah, tetap dicari, dan kesimpulannya sementara influencer itu senjata juga ya ternyata buat para pelaku bisnis untuk jadi jalan promosi. Khususnya di masa sekarang ini ya, Evi ya, kalau dibanding dulu ya, di masa ini, apalagi nanti kalau new normal ya, mudah-mudahan semakin eksis. Pakai saya Pak Robi, jangan tinggalkan. Baik Mbak. Tadi share Mbak Nat, sudah apa dari saya saja yang nge-share? Dari Mbak Evi aja, ini soalnya masih di mute nih Mas Teguh. Masih di hostnya ada di Cordova ya, di Mas timnya Pak Robi. Oke, sederhana saja. Jadi intinya, nah ini new digital promotion approach ya. Ya, ini coret-coretan saya. Jadi promosi di era pandemi ini ya coret yang saya ini Mbak, yang saya alami, yang saya lakukan selama ini ada beberapa poin. Intinya dari poin-poin ini ada 6 ini. Jadi diskusi ini saya sampaikan dari poin-poin berpromosi melalui
digital ini ada 6 poin. Dan saya nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mungkin nanti akan ke yang terakhir aja deh, meringkas waktu. Dan Bapak dan semua yang hadir di sini, saya rasa sudah pada tahu. Ya. Jadi, sudah muncul ya, Pak? Udah muncul materinya. Nah, berikutnya ini semua sudah tahu di era pandemi ini ada challenge yang harus kita pecahkan. Bagaimana challenge itu bisa kita tetap bisa berjualan di masa pandemi ini. Challenge-nya itu ya Pak, ya udah tahu semua lah, udah katam ya Pak. Yang belum follow Evin Ninon mungkin follow ya, jadi jelas di sini siapa Evin Ninon. Ninon ya. Ini kemudian saya punya quote yang nyantol banget dari zaman dulu Mbak. Ini dari film Jurassic Park, si yang Malcolm, bapak-bapak, Mbak Nadia, semua teman-teman tahu lah ya. Beliau bilang life find a way. Jadi semua akan menemukan jalannya. Di film itu yang saya ingat, dinosaurus adalah makhluk masa lalu, tapi dia bisa hidup di masa sekarang karena dia pun akan menemukan jalannya. Ini sih yang jadi patokan saya. Anak-anak film ya Mbak, dulu sukanya nonton film. Tapi Mbak Evi mungkin bisa diceritain ya dari pengalaman selama melalui IG-nya Evi itu. Seberapa banyak dampaknya, efeknya itu dari paparan ini kira-kira bisa disingkat nggak? Iya. Bisa langsung mentarget siapa dia gitu dari pesan-pesan yang disampaikan gitu, bisa digambarkan nggak? Sepertinya yang ditarget saya Mbak. Jadi pebisnis itu mencari saya. Jadi seperti Cordova, dia mencari. Berarti gimana caranya supaya dicari? Ya, saya konten saya fokus tentang ini penting. Tentang home decor, dan dari situ sepertinya Cordova nyantol ke saya ya, karena ada hubungannya dengan properti, dengan rumah, dengan penataan ruang, seperti itu. Jadi saya fokus di konten itu, saya terus konsisten di situ, jadi nggak jauh-jauh dari tentang penataan rumah, akhirnya identik Evi itu dengan dulu lah ya, nanti siap-siap abis ini Pak Ali akan menyampaikan lagi gimana reviewnya terkait dengan penjelasan dari Pak Robi dan juga situasi ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang mendengarkan Idola juga yang ikuti peserta di Zoominar ini, boleh bertanya, abis ini ada tanya jawab untuk Anda, ada hadiah buat Anda juga menginap di Cordova dan voucher dari S Hardware. Kita kembali saat lagi, stay tune. Oh ya. Ini gue lanjutin aja ya. Oke. Tin, kecilin aku lanjut aja. Di radionya biarin aja iklan, tapi di Zoominar aku jalan terus. Oke. Lanjut ya Zoominarnya. Halo guys, Pak Robi, Pak Ali masih di situ? Evi? Masih kah? Cordova mana? Cordova oke ya? Oke, di Zoom kita lanjut aja. Kalau di radio kan masih ada iklannya. Oke. Nanti di-share di radio kira-kira iklannya kita butuh waktu 7 menitan ya. 7 menitan kita lanjut nih. Karena ini udah banyak yang bertanya ya melalui Zoominar. Coba aku yang dari Zoom mana? Oke, dari Zoom. Oke.
dari Zoom banyak nih. Dari Pak David Puspo Joyo. Siang, berapa harga Cordova? Apakah ada promo COVID? COVID-19, Pak Robi. Terus ada fasilitas apa aja? Terus dari Pak Teguh Faisal Afwa, untuk hard dan promo, kami kirim ke WhatsApp ke Pak David ya Pak. Oh, Pak David. Terus dari Eka Sulistianto, apakah ini sudah mulai? Tempat saya kok nggak ada suaranya. Gimana Mbak Eka, udah ada suaranya ya? Sudah, oke. Terus udah ada suaranya. Kemarin kalau nggak ada iklan. Oh, ini dari MSP nih Pak Cordova nih, Pak Robi. Kemarin kalau nggak salah ada iklan DP 18 juta, terus bulanannya berapa ya? Terus kebanyakan Cordova nih. Pak, Cordova artinya apa sih? Apakah ada sejarahnya? Mungkin Pak Robi jawab dulu, Pak. Ya, mungkin Pak David ya, nanti kalau harga, tadi Mas Teguh itu hostnya sudah kirim harga ya, kita harga sekitar 530-an juta itu harga hard cash-nya ya, nanti detailnya sama Mas Teguh. Tentu kita tadi yang ingin saya tekankan nih, untuk para investor, harga kita sangat kompetitif dibandingkan pesaing. Sorry Pak Robi, suaranya hilang. Oke. Ya, udah lanjut Pak, udah Pak. Lagi Pak Robi. Teguh, ya oke ya. Oke, jadi kita harga kita sangat kompetitif dibandingkan yang lain. Tadi saya sudah sebutkan 530 jutaan itu harga cash. Nanti detailnya langsung dikirim tadi oleh Mas Teguh. Yang jelas harga kita masih sangat kompetitif dibandingkan teman-teman kita yang lain yang hari ini juga belum selesai pembangunannya ya. Sehingga proyeksi kami selisih itu masih sangat potensial mendapatkan capital gain yang tinggi selain dari yield dari sewa. Nah, sehingga sangat pas untuk investasi pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang lain, tadi ada DP 18 juta, Iya. DP 18 juta. Saya kira malah kita DP-nya 0 rupiah ya kalau untuk KPA ini ya. Jadi kita mungkin yang lain mungkin ya, saya pernah dengar di pengembang lain tuh ada DP 8 juta rupiah. Tapi kalau Cordova DP-nya 0 rupiah untuk yang KPA. Jadi dan ini real 0 rupiah, bukan bohong-bohongan. Jadi DP-nya 0 rupiah, kita sudah ada kerjasama dengan perbankan. Kemudian tadi Cordova. Cordova ini sebenarnya tentu kami punya prinsip walaupun ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama, tapi kalau kami enggak, bahwa nama itu adalah doa ya. Jadi Cordova ini sebenarnya nama satu kota di Spanyol ya, sampai sekarang kalau teman-teman sempat datang ke sana, orang sebut Cordoba atau Cordova. Jadi va-nya itu agak-agak dibaca dengan W, Mbak Nadia. Cordova. Oh, Cordova. Nah, ya, Cordova ini adalah satu kota dalam sejarah itu kota pendidikan yang sangat dikenal pada masanya ya. Jadi kami sesuai dengan kita sebut Cordova Edupartment karena sedekat dengan Undip, maka kita bikin environment-nya adalah environment yang mendukung dunia pendidikan. Itulah kita sebut departemennya Cordova dan kita sambungkan dengan Cordova Edupartment. Mungkin pertama kali nih ada istilah Edupartment, menggabungkan education dan apartment. Jadi kita sebut Cordova Edupartment. Ini Pak Zainal bisa menanyakan Mbak Nadia, selain ikut dengerin 92,6 FM juga ikut Zoom, mau tanya, saya bekerja di perusahaan konstruksi, pengen juga investasi di properti dengan bank. Namun sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi perusahaan kami juga terdampak, gitu, seperti WFH sampai dengan potongan gaji hingga 25 hingga 30%. Pertanyaan saya, gimana solusi untuk tetap bisa investasi melalui KPR, untuk tetap bisa investasi? Saat ini saya ada beberapa beban angsuran juga nih di PR di properti. Apakah saya masih bisa berinvestasi? Terima kasih Idola. Gimana Pak Robi? Ya sebenarnya kalau dari sisi kita tadi tuh memberikan kemudahan di kondisi seperti ini, DP-nya 0 rupiah.
Jadi dia tinggal kirim selama dia masuk syarat perbankan. Tentu kalau perbankan out of control-nya kita, dari sisi BI checking, kemampuan cicilan itu nanti akan di-assessment oleh bank. Tapi kalau misalnya bank itu dikasih tanda jadi terlebih dahulu, ketika habis kasih tanda jadi cek, BI checking dan assessment bank, kalau bank menyetujui, maka uangnya maka bisa langsung dilanjutkan dengan akad. Jadi karena DP-nya Rp0. Tapi kalau ternyata bank mengkonfirmasi tidak masuk kriteria atau bank tidak menyetujui, uangnya bisa kita kembalikan. Jadi sangat mudah dari sisi DP. Kemudian kalau dia nggak pakai bank, maka kami punya pola yang 48 bulan dengan balloon payment. Artinya di awal pembayarannya sangat kecil, sangat mudah dan sangat kecil, sehingga bahkan dia sudah bisa langsung menempati Mbak Nadia. Ya, bayarannya sekitar 5 juta per bulan, dia sudah bisa menempati unitnya sendiri. Baik. Gitu. Nah. Baik Pak Robi, ini kebetulan sekali yang 92,6 FM kita udah tune in sekarang setelah iklan. Berarti Mitra Idola kita sedang mendengarkan Pak Robi Yantono. Robi adalah CEO-nya Cordova Department ya. Tadi menerangkan tentang bagaimana sistem KPA untuk pemilikan Cordova Department. Lanjut Pak Robi. Ya, jadi tadi ya, jadi sangat mudah tadi bagi Pak Zainal tadi, andaikan dia bagaimana kaitannya dengan dia sudah punya cicilan di properti lain. Saya kira kalau penghasilan Pak Zainal sangat besar, dan saya percaya sangat besar walaupun dipotong oleh perusahaan misalnya dengan berapa persen karena kondisi COVID, maka selama di asesmen oleh bank masuk, ya saya kira bisa ya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Robi. Kita lanjutkan sekarang melalui Zoom. Ini ada pertanyaan dari Iya kalau mau saya jual, minta tolong influencer atau pegiat sosial itu dengan orang-orang stay at home-nya, banyak orang-orang lebih membuka sosmed. Apakah bisa, Mbak Evi? Dengan siap membantu dan semua kerjaan saya. Saat hubungi saya bantu. Oke, baiklah. Terus dari Mbak Reine, dengan menurunnya okupansi rate di apartemen dan menurunnya harga sewa saat ini, sejauh mana dampaknya terhadap harga properti? Apakah ikut turun atau tetap naik? Pak Robi atau Pak Ali nih? Ini Pak Ali dulu nih. Monggo. Pak Ali deh, dengar suaranya dulu nih, Pak Ali. Ya. Ini menarik sih. Ya, dengan menurunnya occupancy rate di apartemen dan menurunnya harga sewa saat ini, sejauh mana dampak terhadap harga properti. Nah, yang menarik di sini sebetulnya tadi kalau kita bicara properti apartemen, selain capital gain pastinya kan ada yield, ya. Harga capital gain mungkin bisa melambat tapi nggak jatuh, ya. Dan kalau kita bicara harga sewa turun, belum tentu semua harga sewa turun. Ada juga investor yang beli apartemen jika marketingnya ada di sewa, tapi sampai saat ini kosong. Nah, tadi Pak Robi sempat sampaikan itu bisa 100% ya, Mas Robi ya. Betul. Jadi 100% terhuni, artinya mohon dikoreksi, kalau kita beli saat ini Cordova, artinya langsung bisa dapat passive income. Gitu ya. Nah, itu apartemen-apartemen yang harusnya dicari sebagai passive income investor gitu. Kalau ini kan nyata ya. Kadang-kadang kan gini, kita beli, oh saya mau apartemen nih, oke di sana Pak, ini harga sewanya nanti setiap bulan Pak dapat sekian loh. Iya, belum jadi. Udah jadi ternyata kosong. Ini udah terbukti 100% okupansi, dan ketika Bapak beli udah langsung dapat passive income. Jadi kalau kita bicara investasi apartemen, yang paling harus dijaga itu bukan semata-mata capital gain-nya, ya. Beda kalau dengan rumah. Ketika apartemen jadi, harus kita perhatikan itu yield sewanya ke depan. Bisa nggak komitmen pengembang itu menjamin, pasar sewanya itu menjamin, properti kita, sewanya kita, yield-nya itu bisa terjaga. Nah, itu pada saya juga langsung tadi, saya selalu bilang, kalau kita buktikan sendiri, ya. Kalau
dia tersendiri betul nggak sewa itu ada, harga sewanya berapa, dan betul nggak itu akan menguntungkan gitu loh. Jadi jangan, ini saya lihat nih Cordova juga kan ini luar biasa dengan promo saat ini, meskipun harga turun tapi dengan promosi yang ada itu menguntungkan investor gitu sebetulnya. Ya. Zuminarnya mati. Ini kita laporan dari Was. Makasih ya Pak Ali. Kita mau ngecek WhatsApp Idola dulu. WhatsApp Idola 0811279260. Tadi Pak Zainal udah, Pak Zainal dicek lagi Zuminarnya, bisa dicek. Kemudian nih ada dari Pak Yanuar di Kayamsari, new normal di Cordova gimana tuh? Terus apa invest di era pandemi turun drastis? Oke, drastis enggak Pak Robin, ntar dijawab ya. Kemudian ada Pak Dani di Sampangan nanya, mitos atau fakta sih ini beli properti apartemen lebih enak daripada beli rumah atau properti lain. Oke, tapi kita terima telepon dulu ya. Ada telepon bisa masuk? Halo, masa telepon bisa masuk? Oh, aku dengar dulu nih. Aku dengar dari headphoneku ya. Halo, dari siapa nih? Idola? Pak Fatun di mana? Oke, Pak Fatan menoreh. Apa pertanyaannya? Oke. Oh, baiklah. Dengerin radio ya, Pak Fatan. Makasih ya. Oke, karena kita nih pakai multi channel begini nih repot. Sebentar guys, sabar ya. Saya mau tadi Pak Fatan yang telepon tuh dari tadi menoreh. Dia mungkin, halo Pak Robi. Ya, siap. Mungkin dengar iklan di atau nonton Idola itu atau banner-bannernya Cordova ya, katanya dia dengar tuh investasi di Cordova tuh ciamik. Maksudnya ciamik tuh gimana sih? Enggak, Pak. Sambil tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ya Pak, yang lewat WhatsApp ya Pak. Oke, silakan. Ya, kira gini, memang kita masih punya potensi return on investment yang terdiri tadi dari capital gain dan yielding tadi, yield dari sisi recurring income sewa tadi itu masih 51% Mbak Nadia hitungan kita. Dan ini teman-teman 51% itu kalau nanti datang ke marketing kita dikasih gambaran grafik kenaikan saudara-saudara teman-teman kita apartemen di tetangga kita. Dan harga kita masih positioningnya di bawah mereka. Maka tadi saya bilang sangat kompetitif. Itu pun potensi capital gain kita masih 51%, return on investment-nya masih 51% dari capital gain dan yield tadi. Ya, tadi saya setuju sekali Pak Ali, kalau apartemen tuh harus lihat juga yield-nya. Dan hari ini tadi mereka yang mereka sudah fitting out, mereka tersewa ya, hampir 100% tadi tersewa, setelah keluar masuk lagi ya. Bahkan ada yang baru serah terima, baru fitting out langsung yang 2 bedroom tersewa kemarin, kebetulan saya pas di Semarang 7 juta per bulan. Nah, ini kan sangat luar biasa gitu. Nah, bagaimana tadi ada pertanyaan apa jadi mitos sih dengan apartemen gini? Nanti Pak Ali bisa memberikan penjelasan lebih ini. Gini, apartemen itu kita harus melihat kalau sebagian besar pembelinya investor, maka yang dia lihat adalah potensi yieldingnya tadi. Ketika potensi sewa, maka yang akan dia lihat adalah pasar sewanya. Pas lokasi kita ada di Undip, yang pasar sewanya itu potensinya ada sekitar 38.000 mahasiswa di sekitar Undip, di sekitar lokasi kita. Itulah kenapa sekarang penyewa kita sebagian besar mahasiswa. Beda dengan apartemen yang di Semarang bawah, ya, walaupun dia harganya sudah tinggi, okupansinya rendah. Wajar, karena masih ada tren di Indonesia tidak terlalu familiar orang tinggal di apartemen untuk beberapa orang. Tapi kalau di dekat Undip, kenapa kita okupansi sewanya tinggi? Karena pasar sewanya kita adalah potensinya sebagian besar mahasiswa. Walaupun yang mereka sewa 2 bedroom,
yang terjadi sekarang itu juga mereka bukan mahasiswa, mereka adalah misalnya pekerja profesional, bahkan karyawan BUMN yang mereka ditempatkan di Semarang, mereka nggak mau tinggal di rumah dinasnya, malah pilih di Cordova. Dan ini yang harus kita pertahankan. Dengan begitu, kalau apartemen sebagian besar pembelinya investor dan pasar sewanya nggak nyata, ini bahaya nih, Pak Ali bisa sampaikan itu. Karena ketika nggak ada okupansinya rendah, maka tingkat kenaikannya akan turun. Kalau apartemennya sudah terjual 80% oleh investor dan nggak ada penghuninya, akan mati itu. Sehingga properti itu prinsipnya adalah membangun kehidupan, nggak hanya menjual unit gitu. Nah, inilah yang terjadi di Cordova. Jadi kehidupannya sudah mulai kebangun, yang ini akan menjamin pendapatan sewa dari para investor. Begitu. Oke, mungkin begitu Pak Ali mesti jawab juga nih, gimana mitos atau fakta beli properti apartemen lebih enak daripada beli rumah atau properti lain? Tanda tanya. Ini sebetulnya sama-sama enak ini. Ya, mau beli rumah enak, mau beli apartemen enak. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya gini, tadi kalau saya bilang tadi di materi saya itu kan bilang do-nya ya, apa yang harus kita lakukan. Pertama itu kan motifnya apa, gitu ya. Kalau kita motifnya mau dihuni langsung, apartemen bisa, rumah pun bisa, gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu udah punya rumah, udah punya properti, kemudian mau investasi, untuk passive income, biasanya passive income yield apartemen itu lebih tinggi dari rumah. Jadi kalau dia disewakan, itu biasanya yieldnya sewanya itu sebulan bisa lebih tinggi dari kita hanya beli rumah. Nah, yang tadi Mas Robi bilang, itu saya sangat setuju gini, tadi saya juga di awal udah sempat sampaikan, ketika kita beli apartemen, banyak pengembang yang menjanjikan pasar sewanya nih ada nih, nanti akan tersewa nih, tapi ternyata ketika jadi udah beli investornya nggak ada yang sewa-sewa gitu kan. Jadi masalah yield segala macam itu nol sebetulnya. Ya itu yang bahaya. Makanya sebetulnya dengan Cordova yang udah jadi, kita bisa membuktikan sendiri gitu kan, apa yang tadi dikatakan Mas Robi itu betul atau enggak. Kalau yang betul, artinya kita investasi apartemen itu menguntungkan selama pasar sewanya ada gitu deh. Ya. Jadi jangan kaleng-kaleng gitu kan. Banyak yang bilang soalnya ini Mas Robi, saya sebetulnya dulu itu ada rencana apartemen, saya jadi konsultan sana juga, tapi bukan Cordova. Memang itu nggak jadi. Saya kesel banget. Kan saya udah kasih ini betul segala macam. Banyak yang kesel tuh Pak Ali ini. Karena ini bilang nih pasarnya bagus loh. Apalagi dekat Undip segala macam. Kita udah riset segala macam, market analisis, tapi ya nggak jadi gitu kan. Saya agak kesel juga. Ini Cordova bagus lah. Ini rezeki anak soleh nih, berkah nih, pas-pasan nih kan. Pas nggak mau masuk pandemi ini udah jadi semua, disewa juga gitu kan. Ini salah satu modal yang penting kalau kita mau investasi apartemen. Gitu. Yes, oke Pak Ali di situ dulu. Ini pertanyaan lagi buat Pak Robi nih kelihatannya. Cordova saat pandemi gini safety-nya gimana? Dan adakah peraturan nggak boleh berkerumun? Cordova ada promo apa? Itu satu ya. Terus ada promo apa selama summertime ini? Dan gimana mengenai kompetitornya yang dekat sekali? Terus room rate-nya Cordova kalau harian dan bulanan gimana sih kalau rent-nya itu? Robi, jawab Pak. Ya. Baik, tentu ya kita protokol COVID bisa langsung lihat tadi kata Pak Ali biar nggak kaleng-kalengan ya. Saya setuju sekali tuh, itu jadi value untuk setiap pengembang, sangat setuju. Jadi nanti bisa di sana kami buat sign beberapa ini termasuk ketika masuk lift kita harus berdirinya dengan menghadap ke arah yang berlawanan. Bahkan masuk ke tempat ke dalam Cordova itu kita siapkan kotak untuk disinfektan ya, kemudian kita siapkan hand sanitizer di beberapa titik, tentu himbauan-himbauan untuk tidak banyak berkumpul. Itu semuanya kita siapkan sedemikian rupa ya, termasuk bagaimana kita men-training cleaning service, security, kemudian petugas parkir itu agar mereka mengikuti protokol kesehatan itu ya Pak Robi ya. Banget ya, oke. Kalau dari sisi promo tadi ya, kita punya promo banyak hal yang ini mengkonfirmasi kondisi tadi bahwa kami sudah dari kemampuan bayar, kami punya promo pembayaran dari 36 bulan, 48 bulan dengan balloon payment untuk yang mau KPA
ada DP 0 rupiah gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir yang baru saja kami launching kemarin itu sebenarnya begini nih Pak Ali dan teman-teman. Kami melihat bahwa ada teman-teman investor yang mereka sudah niat membeli, mereka sudah mengeluarkan uang untuk investasi, untuk digunakan sendiri gitu. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini yang membuat mereka tidak punya keyakinan terhadap jadinya unit yang dia beli. Nah, ini kan mereka sudah ada willingness. Jadi kita sedang menawarkan kepada orang yang sudah punya keputusan mengambil apartemen. Saya kira ini harusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Oke Pak, saya potong maaf. Ini karena pertanyaannya Bu Anita juga maksud dari tukar kwitansi DP properti lain with Cordova itu bagaimana? Mungkin bisa teknisnya Pak. Iya. Jadi misalnya tadi Ibu siapa tadi Mbak Nadi? Anita. Ibu Anita. Iya, misalnya Bu Anita beli di apartemen A. Bu Anita sudah bayar let's say 100 juta gitu ya, sudah bayar 100 juta. Dan belum jelas kapan serah terimanya. Bu Anita cukup bawa saja kwitansi itu ke marketing kami, tunjukkan bukti kwitansinya, ya, PPJB-nya atau surat pesanannya, maka itu sudah langsung menjadi pengurang dari harga apartemen kami. Range-nya kita bisa sampai 220 juta kalau nggak salah ya, range-nya yang paling tinggi. Jadi kita sampai dengan 220 juta itu bawa kwitansinya itu langsung kami anggap sebagai pembayaran di tempat kami. Kenapa? Ini bagian kami mengapresiasi para investor, para pembeli apartemen yang pas waktunya yang tidak mungkin menerima unit berat ini. Apakah dia bisa meneruskan kwitansi itu, dia tetap bisa teruskan ke apartemen yang sebelumnya, nggak kemudian batal di apartemen sebelumnya. Ini yang sebenarnya kami trade-in itu tidak persis trade-in mentukar apartemennya ya. Milik apartemen di apartemen A itu tetap haknya Bu Anita. Tapi bawa saja kwitansinya dan itu menjadi pembayaran DP di tempat kami. Sangat mudah, Mbak Nadia. Saya kira mulia sekali ya, membantu banget ini dalam situasi seperti ini Pak Robi. Terima kasih. Saya aja yang nggak tuker tambah aja. Ini luar biasa loh. Kalau luar biasa kan Pak Ali. Apa ada sebelum dalam sejarah seperti itu Pak Ali? Apa pengembang melakukan hal ini? Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, gitu kan? Jangan terjadi lagi. Tapi ini sebuah terobosan kalau menurut Pak Ali ini bagus buat bisnis. Ya, saya mau komen. Saya mau komen. Silakan. Kenapa saya mau komen? Karena memang dari yang beberapa promo properti yang ada itu kan biasanya diskon. Ya, diskon itu biasa, diskon harga rumah. Kadang-kadang diskonnya pun memang nggak betul-betul diskon. Kemudian ada booking sekarang bayar nanti, pay later itu banyak, termasuk di properti gitu kan. Ada yang kemudian diperpanjang cicilan, tapi dengan trade-in ini mungkin satu-satunya yang sangat inovatif, sangat kreatif yang dilakukan oleh Cordova. Yes. Dan ini pun membantu tadi, ini menjawab kebutuhan pasar kalau cash flow pun Cordova ini memperhatikan gitu kan. Dia udah ada daya beli, tapi uangnya udah kadung masuk ke apartemen lain, dia nggak bisa lanjutkan, sedangkan dia butuh passive income, butuh cepat juga menghasilkan. Salah satunya ini cukup bagus ya. Apalagi ini tadi yang saya penting itu selain itu harganya, harga normal, kemudian Bapak bisa dapat di bawah harga normal, itu 1 poin ya untuk apartemen. Artinya yield yang nanti dapat pun dari pasar sewa itu kan dibandingkannya dengan harga awal investasi Bapak dan Ibu di Cordova, ya. Kalau apartemen, coba mungkin koreksi, salah nggak? Kalau rumah itu, biasa yield itu kalau Bapak investasi rumah itu 3-4%, paling tinggi 4%. Kan? Di apartemen itu bisa 6-8%, ya. Kalau pasar sewanya, saya nggak tahu, Mas Robi, pasar sewanya berapa ya di sana ya? Kita tuh yang tipe studio sekarang itu 3,5 juta per bulan. Kalau 3,5 juta per bulan itu kan dikali setahun itu berapa? 42 dibagi 500 jutaan berarti 8% ya. Oh, kalau 8% udah oke. Itu malah batas paling tinggi. Kan saat ini karena apartemen kan gini, apartemen itu pasar sewanya ada, ekspatriat kah, mahasiswa kah, karyawan kah. Kalau pasar sewanya bisa dijamin sampai 8%, tadi saya pakai range 6-8%. Kalau 8% itu udah bagus. Karena di Jakarta aja sekarang apartemen, meskipun mahasiswa itu 5%.
5-6%. Jadi kalau di Semarang ini dekat Undip ini Cordova bisa sampai 8%, wah itu sih apalagi dengan promo trade-in, ya udahlah apalagi kan. Luar biasa ya Pak ya, luar biasa Iya. sekali. Oke, Ya, saya luar mau biasa. baca, ya oke Pak Ali, kita baca WhatsApp ya nih dari Pak Andi menanyakan, saya ingin penjelasan agak rinci ini mengenai proyeksi capital gain kalau invest di Cordova, terus estimasi yang agak konservatif, peluang revenue-nya per tahun kalau disewakan. Terus bagi saya yang bukan investor, maka alasan beli apartemen kan melulu soal yang logis ya dan rinci gitu. Kami hanya ingin mendengar seberapa nyaman, aman, homey gitu loh. Kalau kami tinggali dengan keluarga, misalnya dengan 2 anak, usianya masih 2-4 tahun, kayak gitu loh. Jadi nggak logis alasannya. Mungkin gimana nih Pak Ali atau Pak Robi nih? Boleh. Ya, kalau dari pertanyaan tadi sih artinya dia sebenarnya orientasinya adalah end user ya, karena dia melihat suasananya. Tapi ini kalau di apartemen, khususnya di Cordova, selain dia sebagai end user, dia punya potensi dapat capital gain tadi yang disampaikan Pak Ali. Saya ambil contoh misalnya, kenapa kita sebut 51%? 50% itu lagi-lagi nanti kalau ketemu market kita punya proyeksi kenaikan, kami juga bandingkan dengan properti teman-teman kita. Kita masih di bawah mereka grafiknya. Itu pun masih dapat 51% dari capital gain dan yield sewa. Nah, nanti kalau mau tanya detail hitungannya, karena waktunya terbatas, bisa tanya. Ambil contoh, kalau ada orang ini gini, yang kita sebut dengan investor itu juga 2. Mereka adalah investor yang memang dia senangnya investasi di properti, tapi kita juga ada investor yang klasifikasi adalah orang tua mahasiswa yang mau menyekolahkan anaknya di universitas di sekitar lokasi kita. Itu kalau mereka beli saat ini dan nanti anaknya lulus dan pada saat lulus dijual propertinya, dia akan mendapatkan capital gain yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan living cost dan cost-nya si anak. Bahkan kalau dijual masih ada keuntungan, hitungan kita masih sampai 50-75 juta. Dia beli, terus anaknya pakai, nggak dihitung sebagai sewa, katakan, kemudian nanti dia jual, dikurangi biaya selama kuliah 4 tahun, masih ada untung bana dia. Nah, sehingga ini yang kita maksud selain mereka end user juga mereka punya potensi dapat capital gain yang sangat besar. Begitu, Mbak Nian. Oke, mantap. Nah, ini saya baca dari Pak Edwin ya. Sangat inspiring Pak Mbak gitu. Terus apakah itu doang. Sebelumnya Pak Edwin nanya apa nih? Sebentar. Masa di atas relaksasi KPR dan DP Investnya gimana Pak? Jawab belum Pak Robi? Relaksasi, ya. Sekarang sebenarnya begini, kalau bank tetap dia relaksasi itu kan sebenarnya kepada ini ya, kepada debitur yang saat ini ya, programnya OJK. Tadi juga di materi saya ada beberapa relaksasi dari pemerintah untuk kepada perbankan bagi para debitur. Tapi kalau untuk sekarang para pembeli baru, tentu bank tetap dia mendapatkan spread ya, spread antara deposito dan pinjamannya kepada para pengusaha, sehingga dia tetap butuh mendapatkan pendapatan dari bank. Maka yang paling realistis adalah ketika mereka memberikan KPA atau KPR ya, tentu kepada segmen tertentu yang sekarang masih dapatkan yang menengah atas atau menengah. Jadi saya kira masih sangat penting kan mendapatkan itu dari bank. Mungkin ini karena waktu, Pak Robi jawabnya singkat-singkat aja ya. Pak Irwan 999 nanya, adakah program money back garantinya jangka waktu berapa lama? Jawab ada atau tidak? Ya, nggak ada. Kita tidak ada money back nggak ada payback garanti mungkin ya. Kalau payback garanti nggak ada, tapi kalau sewa itu kita ada program yang langsung kita sewa selama 2 tahun. Jadi dia langsung mendapatkan sewa selama 2 tahun, sewa oleh pengembang. Nah, itu ada. Ya, sebetulnya dengan trade-in ini kan tapi diskon bisa sampai berapa jadinya, Mas Robi? Itu dia beli saat ini dengan promo trade itu langsung dapat untung gitu. Betul ya? Ya.
Betul. Ini ngomong capital gain, nggak usah ngomong capital gain nanti. Ini kita dapat potongan aja, udah langsung dapat capital gain sebetulnya, dapat keuntungan. Iya. Belum, Oh. gitu kan? Gitu, wah ini Pak Ali ngasih pencerahan lagi nih, soalnya dong ada yang nggak ngerti juga. Oke, terus nih ada yang nanya MSP, saya Abrar mau tanya untuk kerjasama di bidang kuliner, adakah semisal lokasi gitu dan lain-lain? Pak Robi, Cordova. Ya, kita sebenarnya ada komersial area, bisa nanti ketemu ke Pak Widarto ya. Pak Wid ini building manager kita di Cordova Department. Masih bisa ada ya? komersial area untuk kuliner di tempat kita. Alright, oke. Baiklah, nih kayaknya udah waktunya nih. Yang sudah kirim WhatsApp sama ikutan bertanya lewat Zoom, terima kasih ya. Nanti Cordova akan membantu untuk memilihkan ya, yang melalui siapa yang dapat hadiah, yang melalui Zoom ya, timnya Pak Robi ya Pak. Oke, terus Ya, kalau yang WhatsApp-nya Idola nanti ada Imsyak tim kita yang akan lihat lagi pertanyaannya yang akan kita sampaikan. Nanti akan dikasih tahu langsung ke Idola, oke? Perlu diumumin di sini apa enggak nih? Nggak usah ya, waktunya udah nggak ada. Ntar kita kontak aja karena kita punya nomor mereka semua. Baiklah kalau gitu, kita udah sampai bagian akhir Pak Robi. Kita ingin dengar dulu dari Pak Ali ya sebagai penutup ya. Evi, thank you Evi. Evi, satu kalimat darimu Devi. Satu pesannya untuk digital marketing. Evi, sebagai penutup, satu kalimat. Saya apa ya yang mau saya sampaikan, digital marketing nggak ada matinya deh. Jadi untuk ajang promosi kami siap bantu untuk teman-teman yang mempunyai bisnis, monggo silahkan hubungi kami karena kami nggak ada matinya dan siap membantu. Oke, apalagi mau new normal ya, pantesan. Paling cerah wajahnya si Evi doang. Nah, sekarang karena Pak Robi tadi udah banyak banget, itu Pak mungkin 30 detik aja Pak Robi, karena di akhir kita konklusi dari Pak Ali yang lebih biar dibawa pulang bagus gitu. Pak Robi dulu ya, singkat Pak. Ya, jadi sekarang momentumnya sangat terbatas, waktunya sangat terbatas, unitnya juga sangat terbatas, Mbak Nadia. Maka segera ambil keputusan, ini waktunya untuk mengambil keputusan yang tepat, berinvestasi di Cordova Department. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Pak Robi. Nah terakhir Pak Ali, kami harapkan ini bisa membuka. Properti pun ternyata tidak ada matinya. Ya, jadi kalau kita lihat investasi properti kapan aja itu bagus. Memang kita harus jeli, kita mesti tahu dulu motif kita sebagai apa. Motif beli itu untuk apa ya? Untuk apartemen khususnya itu banyak pengembang yang menjanjikan A dan Z segala macam. Tapi dengan apartemennya sudah jadi, Bapak dan Ibu bisa pastikan harga sewanya berapa, yieldnya berapa. Bapak bisa menghitung sendiri lah ya. Apalagi dengan promo saat ini, pengembang telah membuat suatu promo trade-in segala macam yang tadi saya bilang itu Bu Nadia ya. Artinya itu kita beli aja saat ini udah langsung dapat untung, dapat gain. Kita nggak usah ngomong jangka panjang, udah terlalu panjang lah. Dia dapat gain, kemudian Bapak dapat sewa juga, dan itu akan menjamin income Bapak dan Ibu ke depan ya. Jadi jangan ragu-ragu, properti itu sebenarnya tadi tidak ada matinya juga, sama dengan Ibu Evi digital marketing ya. Pokoknya beli properti kapan aja itu pasti untung. Beli properti didiemin aja, mau kondisi seperti apapun pada saatnya itu pasti jadi salah satu pilihan investasi yang paling menarik. Baiklah, wah Pak Ali terima kasih banyak, mencerahkan sekali ya tadi. Kalau kita dengar materinya Pak Ali di awal, kita sudah tahu the do and the don'ts-nya nih Mitra Idola dan juga Anda yang mengikuti Zoominar kali ini. Terima kasih banyak, kayaknya udah 1,5 jam, cukup lumayan nih, agak lebih dikit ada. Robi itu mungkin kita ada Mbak Evi ya. Ini saatnya jadi Anda bisa ikut bersama kami di sini. Saya Nadia Ardiwinata, dengerin terus Radio Idola ya. Sampai jumpa, bye-bye. Radio Idola.
Mas Wid. Mas Wid. Gimana, Mas?